Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffanias Anabila, akrab disapa Tiffany, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kelas PJKRC, dengan NIM 220301500056. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas IT Kependidikan dari dosen pengampu Pak Muhammad Hakasas Hashim, SPD MPD, menyampaikan hal-hal positif dan negatif dari film Ready Player One. Baik, sebelum itu saya akan menceritakan sedikit diangkatnya film Ready Player One. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini bercerita tentang kehidupan manusia di tahun 2045, di mana pada tahun tersebut diceritakan kehidupan manusia dipenuhi oleh polusi dan kemiskinan yang merajalela. Untuk menghibur diri, orang-orang mencari pelarian. Salah satu pelariannya adalah bermain game. Oasis merupakan sebuah dunia virtual reality yang menyediakan berbagai permainan. Orang-orang suka memakainya karena bisa mendapatkan hadiah berupa uang. Di film Ready Player One, kita akan disuguhi pemandangan di tahun 2045. Tidak cukup sampai di situ, visualisasi dunia virtual reality dibuat dengan begitu cantik. Kita seperti dibawa benar-benar masuk ke dunia tersebut. Pergerakan kamera, tone color yang dipilih pun seperti dibuat untuk memanjakan mata kita yang menonton. Dalam film Ready Player One, populasi manusia semakin membludak, korupsi, polusi, serta perubahan iklim yang ekstrim, menyebabkan masyarakat dunia hidup dalam kondisi finansial yang memprihatinkan. Demi menjauhkan diri dari kepenatan hidup, sebagian populasi masyarakat dunia memilih untuk menghabiskan waktu dengan memainkan game berbasis realitas maya bernama Oasis. Di sini, setiap orang bisa menjadi apapun yang mereka mau tanpa ada batasan-batasan yang mengekang. Ready Player One menceritakan seorang remaja berumur 18 tahun bernama Wetwas. Ia tertarik mengikuti permainan dalam Oasis. Setelah sang pembuat Oasis James Halliday meninggal, avatarnya mengumumkan sebuah game baru. Pemenang game tersebut akan mendapatkan kendali sepenuhnya atas kepemilikan Oasis dan mendapatkan warisan kekayaan Halliday sebesar $500 miliar. Untuk bisa memenangkan permainan tersebut, para pemain harus menemukan telur pasca emas yang tersembunyi di Oasis. Telur pasca emas hanya bisa didapatkan jika pemain mendapatkan 3 kunci sebagai hadiah dari tiap tantangan. Dalam menjawab setiap tantangan di Oasis, Wetwas akan bertemu dengan beberapa pemain lain. Ia bahkan menemukan wanita yang ia sukai hingga membentuk tim bernama High Five. Setelah melewati beberapa game, Wet memainkan adventure, namun ia tidak mencoba memenangkannya, melainkan ia membuka Easter eggs di dalam game itu, di mana Easter-nya merupakan tulisan pembuat asli game adventure. Dan benar sekali, setelah memecahkan teka-teki yang ketiga, tiba-tiba muncul avatar Halliday, yaitu Anorak yang memberikan kunci ketiga. Di dalam dunia Oasis, Wet sebagai Parsipal bersusah payah memasukkan kunci yang ada di tangannya, hingga ia berhasil memasukkan kunci tersebut dan membuatnya masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Anorak memerintahkan Parsipal untuk menandatangani sebuah surat. Namun di dalam dunia Oasis, Parsipal menyadari bahwa surat tersebut hanyalah sebuah tes, sehingga ia menolak untuk menandatanganinya. Dan ternyata benar,
Kini ruangan itu berubah menjadi ruang kamar masa kecil Haliday. Anora kemudian berubah wujud menjadi Haliday, dan di sana terdapat sosok masa kecil Haliday. Lalu Haliday menunjukkan tombol yang bisa menghapus game Oasis di semua server untuk selamanya. Di akhir cerita, Haliday akhirnya menyerahkan Easter egg kepada Percival, hingga Percival resmi menjadi pemilik Oasis. Wade berbagi sahamnya kepada teman-temannya lalu bersama-sama mengelola Oasis. Hal positif dalam film Ready Player One dapat dilihat dari alur cerita yang menarik dan tidak membosankan, grafis yang sangat menawan dan efek visual yang memukau, serta hal-hal mengejutkan dan ending film yang mencapai klimaks. Ready Player One memberikan cinematic experience yang luar biasa, sekaligus membuat kita menonton film bergenre science fiksi yang berat menjadi terasa lebih menarik. Sedangkan hal negatif dari film ini hanya pada banyaknya karakter yang muncul dan tidak begitu menonjol, sehingga bagi orang-orang yang baru menonton film bergenre seperti ini akan membuat mereka merasa bingung untuk memahami karakter-karakter tersebut. Itulah tadi alur cerita serta hal positif dan negatif dari film Ready Player One. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.